Ya pemirsa, kita masih akan terus mengikuti bagaimana jalannya uji kelayakan dan juga kepatutan dari calon Panglima TNI. Tapi kita akan beralih terlebih dahulu pemirsa untuk sama-sama mengikuti kabar khusus TV One Rapimnas Kadin bersama saya Kenan. Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia beserta jajaran, yang terhormat pimpinan asosiasi, himpunan, gabungan sebagai anggota luar biasa tingkat nasional, yang terhormat para peserta peninjau Rapimnas Kadin, undangan, para tokoh pengusaha dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dan perkenan atas rahmat-Nya kita bisa bersama-sama menghadiri rapat Rapimnas Kadin tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk dapat saling bersilaturahmi dalam penyelenggaraan Rapimnas Kadin tahun 2022. Bapak Presiden yang kami hormati, sekali lagi izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk hadir dalam Rapimnas tahun 2022. Serta juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan peninjau Rapimnas yang datang dari seluruh tanah air, yang berkenan meluangkan waktu dalam rangka membangun organisasi yang kita cintai, mengkontribusikan karya yang dapat kita baktikan kepada bangsa dan negara melalui kegiatan ekonomi demi terwujudnya bangsa yang makin maju, berkembang, dan sejahtera. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang saya hormati, Rapimnas Kadin 2022 diselenggarakan di Jakarta. Bapak izin saya perkenalkan Ketua Umum Kadin Jakarta, Pak, Bu Diana Dewi, silakan berdiri. Pada tanggal 1 dan 2 Desember yang bertemakan Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional kuat, Indonesia maju, serta dihadiri 1.300 orang, baik hadir sebagai peserta, peninjau, maupun sebagai diantaranya dari jajaran Dewan Pengurus Kadin, Kadin Provinsi, perwakilan Kadin Kota Kabupaten, dan asosiasi gabungan himpunan anggota luar biasa. Dan kita juga diikuti secara YouTube, Pak. Insya Allah, kalau saya belum live, tapi Bapak nanti akan live, Pak, bersama Ketua Umum Kadin. Terselenggaranya Rapimnas Kadin 2022 secara baik dan lancar tentu tidak terlepas dari partisipasi dan peran serta seluruh pihak dalam mendukung kegiatan ini. Untuk itu kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka semua yang terlibat. Atas segala kekurangan maupun khilafan yang terjadi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga pelaksanaan Rapimnas Kadin tahun 2022 memberi manfaat bagi kemajuan organisasi Kadin di masa mendatang. Akhir kata, izinkan saya membacakan pantun. Di tepi pantai suasananya teduh, angin semilir kicau burung merdu. Ekonomi Indonesia harus semakin bertumbuh, menjadi negara yang adil, makmur, dan maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus memperkuat UMKM Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional maupun daerah. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita saksikan penayangan video perjalanan dan kegiatan Kadin.
The Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN Indonesia, as the one and only umbrella organization for all business association, was established in 1968 to bring together Indonesian businesses and entrepreneurs from the private sector, state enterprises, and also micro, small, medium enterprises to cooperatives. As a strategic partner of the government, KADIN Indonesia works as a forum for the guidance, information, representation, consultation, facilitation, and advocacy of Indonesian entrepreneurs as per Law No. 1 of 1987. KADIN Indonesia also acts as an enabler and catalyst for economic advancement. KADIN Indonesia's business network is spread over 34 provinces and 544 districts, with over 200 associations and organizations member of KADIN Indonesia's nationwide. KADIN Indonesia also serves as the official bridge for international business interests that provide opportunities and assistance for investors and partners with market research, business matching, lead generation, and many more. In order to develop Indonesia as a resilient, future-forward economy and achieving Golden Indonesia 2045, KADIN Indonesia has initiated programs as follows. Sustainability, including plans for the regenerative forest business sub-hub, creations of KADIN Net Zero Hub in the form of a digital platform and knowledge repository on carbon trading and related practices. Blue Economy Program to elevate maritime potentials. Taking micro, medium, small enterprises to the next level through economic digitalization, implement inclusive closed-loop partnerships, and the creations of KADIN Wiki Wira Usaha, a digital resource where micro, medium, small enterprises can find information on scaling up, digital transformation, and cross-country collaborations for export market access. Vocational education and training reform. Implementations of the Omnibus Law to streamline business regulations in Indonesia. Strengthening health resilience. Promote private sector investment and participation in the new capital city. And the creations of KADIN Cipta, a new KADIN digital resource and platform to connect members. Those programs aim to accelerate the transformations of Indonesia, home to a large domestic market with 270 million people, steadily increasing GDP, stable political and fiscal system, abundant natural resources, and a thriving digital economy. Learn more about KADIN Indonesia and its programs, as well as the extraordinary potentials of Indonesia, and see how you can be part of Indonesia's trajectory forward into a major world economy. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan penandatanganan MOU antara KADIN dengan beberapa instansi. Untuk itu kami undang untuk maju ke depan kepada Ketua Umum KADIN Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika KADIN Indonesia, Bapak Firly H. Ganundito, untuk melakukan penandatanganan MOU bersama dua instansi. Dan yang pertama, kami persilahkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Bapak Hendrar Prihadi, dan Presiden Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson, Bapak Vikram Sinha. Penandatanganan akan kita lakukan secara bersama-sama. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi. Dua penandatanganan ini adalah dengan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kerjasama dalam program pemberdayaan talenta digital Indonesia masa depan. Mohon izin Bapak-Bapak, boleh ditunjukkan ke depan untuk dokumennya. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan apresiasi. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk Indonesia. Terima kasih.
Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati semua dan juga kita muliakan Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Pratikno, Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang kami hormati. Yang kami hormati, ini sahabat Pak, ini sahabat kami, Bapak Bahlil Dahalalia, Menteri Investasi dan Ketua BKPM. Yang kami hormati Pak Hendra Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang kami hormati Bapak Nidya Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan seluruh segenap jajaran Dewan Pertimbangan. Yang kami hormati jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Usaha, Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Yang kami hormati para WKU, Koordinator, Wakil Ketua Umum, Kepala Badan, serta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dan Kabupaten Kota, beserta jajarannya, dan juga para ketua umum asosiasi, gabungan, himpunan, dan juga ikatan, serta ibu dan bapak hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ataupun Kadin Indonesia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak hadirin sekalian di Rapimnas Kadin 2022. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan untuk membuka acara Rapimnas ini dan berkenan untuk memberikan sambutannya di acara ini. Kehadiran Bapak Presiden sangatlah berarti bagi kami. Bapak Presiden, Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati. Kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Beberapa kali Bapak Presiden menekankan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap bagi banyak negara di dunia. Namun di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di angka 5,72% di kuartal 3 2022. Kadin mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Bapak Presiden, para Menteri Kabinet, dan seluruh perangkat pemerintahan yang berhasil mempertahankan perekonomian Indonesia dan bahkan berhasil menjaga untuk tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia. Prestasi ini harus kita jaga dan kawal bersama-sama. Kadin dan para pelaku usaha siap untuk bekerja sama, mendukung pemerintah untuk terus memperkuat perekonomian negara dengan semangat inklusif, kolaboratif, dan progresif atau agile dalam menghadapi segala tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Terlebih menjelang pesta demokrasi di tahun 2024, kita harus bersama-sama memastikan
menjaga stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan untuk memastikan adanya economic growth atau perekonomian ekonomi Indonesia ke depan. Di sini kita bersama-sama harus mencari jalan strategi yang memastikan bahwa Indonesia akan aman dan Indonesia perekonomian akan maju ke depan. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan juga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ataupun sustainable development untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, tidak hanya generasi saat ini, tapi juga bagi anak cucu kita di masa depan. Pada kesempatan ini, Kadin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengukuhkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin hasil Munaslup Kadin 23 Juni 2022 lalu di Banten. Bapak, dengan adanya Kepres ini semakin menekankan posisi Kadin sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia. Artinya, peran Kadin menjadi sentral dalam perekonomian Indonesia. Kadin berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan promotor bagi kemajuan industri dan perdagangan Indonesia, baik skala regional, nasional, maupun internasional. Bapak Presiden serta Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Rapimnas ini, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Kadin setahun ke belakang dan merancang program kerja tahun 2023 yang selaras dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional. Kadin mengusung tema, Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional kuat, Indonesia maju. Tentu kita semuanya menyadari UMKM punya peran luar biasa dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusinya yang besar pada PDB nasional dan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun, saat ini UMKM masih memiliki berbagai tantangan dan harus kita hadapi bersama. Dan inilah yang menjadi salah satu fokus Kadin di tahun 2023. Sejauh ini Kadin telah melakukan berbagai program kerja untuk membantu UMKM naik kelas yang sejalan dengan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Oktober lalu. Salah satunya adalah wikiwirausaha.id, platform digital bagi UMKM untuk mendapatkan mitra, akses pasar, dan pembiayaan. Kadin juga terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan bentuk kemitraan inclusive closed loop system atau inclusive closed loop, sebuah kolaborasi multi-stakeholder yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dari perusahaan besar ke perusahaan kecil. Selain itu, sebagai salah satu program kerja Kadin di tahun 2023 dan sejalan dengan komitmen kami untuk membantu dan mewujudkan visi besar Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia Emas 2045, Kadin juga akan merumuskan sebuah roadmap menuju 2045. Peta jalan bagi perusahaan dari berbagai sektor dan skala usaha dalam implementasi strategi pembangunan untuk mencapai target menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Di dalamnya termasuk peta jalan mengenai setiap sektoral industri yang ada, peta jalan teknologi, peta jalan skill, peta jalan untuk net zero, peta jalan atas pengentasan kemiskinan. Dalam upaya ini, Kadin akan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik daripada kadin-kadin daerah, asosiasi, akademisi, pemuka agama, dan juga stakeholder ataupun pemuka kepentingan lainnya untuk menciptakan strategi yang inklusif. Sehingga kita bisa pastikan dalam pembangunan nasional menuju 2045,
tidak akan ada satupun yang tertinggal. Maka dari itu, Kadin memohon berkenan dukungan dari Bapak Presiden agar upaya ini bisa sukses dan bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Bapak Presiden serta Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan kami sampaikan bahwa setelah sukses dalam penyelenggaraan B20 Summit, dengan sangat bangga di tahun 2023 ini Kadin juga akan kembali memangku keketuaan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN ataupun Asian Business Advisory Council, lembaga yang berada di bawah kesekretariatan ASEAN. Dengan semangat Indonesia Baru, Indonesia Incorporated, supaya saya mengharapkan lebih banyak inisiatif dan kerjasama dari seluruh jajaran pengurus Kadin dan pemerintah untuk menyukseskan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Sebagai penutup, saya berharap melalui Rapimnas ini, seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia dapat menyatukan langkah dan tujuan, menyusun program kerja yang konkret demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Izinkan Pak, akhirnya saya membacakan satu pantun. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Mari bersatu membangun ekonomi, mendukung berbagai program Pak Jokowi. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.